Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya boleh mendengar suaranya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita tidak mampu membalas setiap kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Dia sudah nyatakan selain kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan segenap hati kita untuk kita datang menyembah Dia. Mari sama-sama kita akan bersepakat, bersehati di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kembali kami dapat menikmati kemurahan-Mu dalam rumah Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami mempersembahkan segala pujian kami, penyembahan kami, hati kami, hidup kami hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami, menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Segala pusat pujian dan penyembahan kami hanya tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang limpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata
tidak mampu membalas setiap kebaikan-Mu. Kami hanya datang dengan hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau turun memenuhi setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan dipuaskan oleh hadirat Allah. Karena itu dengan hati yang bersyukur kami akan memasuki gerbang pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Sebab Dia adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuat kami berarti di hadapan-Mu. Katakan, hidup yang Kau pilih
sahabat hidup kami Tuhan, dan Dia adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Siapa sumber kekuatan kita Bapak Ibu Saudara? Sorakan dengan keras, siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Amin. Haleluya. Karena di hadapan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Pagi hari ini kami mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan kami tahu, kami benar-benar pahami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa. Karena itu apapun yang kami alami pagi hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berseru untuk memanggil nama yang penuh dengan kuasa, nama yang ajaib, nama yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup
hari ini kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Pagi hari ini mungkin engkau hadir dengan setiap pergumulan-pergumulan yang engkau sementara alami. Mungkin engkau hadir dengan setiap doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin engkau hadir dengan segala sakit penyakit yang masih ada dalam tubuhmu. Pagi hari ini kita mau panggil nama Yesus. Nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada
Nama Yesus nama yang luar biasa. Kami bersyukur karena pagi ini kami umat-umat-Mu, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kami memanggil nama-Mu, dan saat kami berseru, tangan Tuhan sedang terulur melawat kami. Kami dilawat, kami dijamah oleh kuasa Tuhan. Kalau kami datang dengan sakit, saat kami menyembah Tuhan, saat itu sakit kami sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan ketakutan, saat kami menyembah Tuhan, hati kami diteguhkan. Kami punya Allah yang hebat. Saat kami datang dengan kekhawatiran, saat kami menyembah-Mu, kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi takut, sebab kami percaya Yesus setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu saat pagi hari ini. Sudah memuji menyembah-Mu, biar apa yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati, pikiran kami, telinga kami. Kami boleh dengar firman-Mu, firman-Mu boleh kami tanam dan boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang menikmati kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Katakan kepada sebelah kanan kirimu, Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan kita baik, puji Tuhan. Sungguh satu anugerah yang luar biasa kita boleh berjumpa pagi hari ini di rumah Tuhan. Ada sukacita yang melimpah-limpah di hadirat Tuhan. Pagi hari ini saya ingin untuk menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang rasanya masih cocok untuk dikhotbahkan di bulan Februari, bulan yang kata orang ini adalah bulan kasih sayang. Sebab itu pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan yang saya beri tema kasih yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Kasih yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel berita, dan artikel itu cukup menarik perhatian, dan beritanya adalah seorang kakek berusia 65 tahun. Kakek itu masuk di lintasan rel kereta api dengan sengaja, menabrakkan dirinya di kereta yang sedang melaju, lalu kemudian dia tewas seketika karena alasan dia masuk di jalur kereta api adalah karena dia diusir oleh anaknya, ya. Diusir oleh anaknya, maka kakek yang berusia 65 tahun ini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya di kereta yang sedang melaju. Semua manusia kita punya kebutuhan untuk dikasihi. Benar? Benar Bapak Ibu? Semua kita manusia punya kebutuhan, bukan hanya kebutuhan makan, minum, bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kita punya kebutuhan untuk dipedulikan, untuk dikasihi, untuk dicintai. Dan Bapak ini merasa anak yang dia harapkan, anak yang seharusnya mengasihi dia, tidak lagi mengasihi dia, diusir. Dan itu menyebabkan kekecewaan, sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di kereta api. Nah, terkadang teman, sahabat dapat mengecewakan kita. Terkadang orang terdekat kita bisa lupa, bisa tidak peduli kepada kita. Namun jangan pernah lupakan bahwa ada satu kasih yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan kepada kita semua. Katakan amin. Apapun keadaan kita, apapun keadaannya, mungkin orang boleh mengecewakan kita, tapi jangan pernah seperti Bapak ini yang mengakhiri hidupnya memilih untuk kecewa dan merasa tidak ada harapan lagi. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa ada kasih yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, tetap percaya bahwa ada kasih yang tidak pernah mengecewakan, yaitu kasih Allah kepada kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang ke-9 bagian A. Karena ini cukup panjang, saya mengajak kita untuk bergantian membaca. Nanti saya mulai ayat yang kedua, Bapak Ibu nanti boleh baca ayat yang ketiga, kita bergantian sampai ayat yang ke-9, kita akan baca bersama-sama. Saya mulai ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3, 2, 3. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9 sama-sama 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ini adalah satu kisah yang sudah sering kita dengar, kisah yang sudah sering disampaikan melalui firman-firman Tuhan. Saudara sudah dengar banyak kali mungkin dari sejak saudara masih sekolah minggu. Nah, pagi ini saya rindu untuk kembali mengangkat perikop ini, mengangkat kisah ini, karena di dalam kisah ini ada banyak berkat-berkat yang tersembunyi yang akan mengubahkan hidup kita dan juga menguatkan hidup saya dan saudara. Nah, dari pembacaan yang sudah kita lakukan tadi, saya mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang saya ingin share kepada saudara adalah awas bahaya kekecewaan. Awas bahaya kekecewaan. Warning, ini ada satu peringatan kepada kita untuk hati-hati terhadap bahaya kekecewaan. Bapak Ibu, Betesda, kolam Betesda ini punya arti rumah belas kasihan. Apa, sama-sama bilang rumah belas kasihan? Ya, Betesda artinya adalah rumah belas kasihan. Di situ tadi kita sudah baca penuh dengan orang-orang yang sakit. Ada orang yang sakit buta, ada orang yang sakit timpang, ada orang yang sakit lumpuh. Berkumpul mereka membuat satu persekutuan mungkin di satu tempat yang namanya rumah belas kasih. Kenapa? Karena mereka berharap akan kasih sayang, mereka berharap akan mujizat, mereka berharap akan pertolongan. Orang-orang sakit ini berkumpul di rumah belas kasihan karena mereka mengharapkan ada kesembuhan terjadi atas penyakit-penyakit mereka. Karena sewaktu-waktu dikatakan tadi malaikat turun dan mengguncangkan air di kolam itu sehingga air itu berguncang. Dan barang siapa yang masuk pertama kali ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh apapun itu penyakitnya. Oleh sebab itu begitu banyak orang rindu untuk alami kesembuhan. Mereka berharap akan kasih sayang sehingga mereka datang ke tempat yang namanya Betesda.
Rumah belas kasihan. Tetapi ironisnya, sayangnya, di rumah belas kasihan itu justru apa yang ditemukan? Apakah belas kasihan yang ditemukan? Tidak. Yang ditemukan oleh orang-orang di sana adalah persaingan. Yang ditemukan di sana adalah keegoisan. Yang ditemukan di sana adalah apa? Orang saling berebut, berusaha untuk pertama kali masuk ke dalam kolam itu. Di situ sudah tidak ada lagi sikap yang tertib, saudara. Enggak ada yang namanya antri. Tidak ada yang namanya sopan santun. Tidak ada yang namanya, oh bapak sudah tua, mari yang tua masuk duluan ke kolam. Gak ada seperti itu. Di rumah belas kasihan itu sayangnya yang terjadi ketika air itu bergoncang, tua dan muda mereka berebut untuk masuk ke sana tanpa peduli apapun penyakit orang di sekeliling kita. Bahkan di situ saudara tidak peduli orang sudah berapa lama menunggu di situ. Yang pasti di sana pokoknya siapa cepat dia dapat. Yang ada adalah keegoisan, yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Dan di situ firman Tuhan katakan ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Saya tanya, 38 tahun ini sebentar atau lama, saudara? Sangat lama. 38 ini bukan waktu yang singkat. Dan di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Dan kalau saudara perhatikan, bukan sekedar dia sakit fisik jasmaninya, tapi dia sedang alami yang namanya sakit di jiwanya. Sekali lagi, 38 tahun sakit yang dia derita. Hari itu dia bukan sekedar sakit secara fisik, tetapi dia juga alami sakit secara rohani. Jiwanya sakit. Kenapa? Orang itu mengalami kekecewaan. Saudara lihat di bagian bawah itu, orang itu berkata dalam terjemahan yang lain, Tuhan, aku tidak punya seseorang yang menolong aku. Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa yang menolong aku. Ada kekecewaan yang timbul di dalam hatinya. Dia berpikir gak ada orang yang peduli dengan saya, Tuhan. Tidak ada orang yang memperhatikan saya, gak ada yang mengasihi saya. Bahkan dia juga berkata, setiap kali saya berusaha masuk ke kolam, orang-orang lain berusaha mendahului aku. Yang ada di rumah belas kasihan itu adalah kekecewaan. Dan itu yang dialami oleh seorang yang sudah 38 tahun sakit. Saya mencari satu artikel dan saya temukan satu penelitian yang unik, Bapak Ibu. Penelitian ini menjadi satu pertanyaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua di sini ya. Pertanyaannya begini: seandainya Anda mengikuti lomba olimpiade, mana yang paling membuat Anda bahagia? Pertama, yang A, Anda jadi juara kedua. B, Anda jadi juara ketiga. C, Anda jadi juara kedua dari belakang. Pertanyaannya simpel, kalau Anda ikut lomba olimpiade, mana dari tiga pilihan ini yang membuat Anda bahagia? Juara dua, juara tiga, atau juara dua dari belakang? Coba saya tanya, Mas Yanto jawabnya apa, Mas Yanto? Yang A. Oke, ABC jawabnya A. Saya percaya kita semua di sini kalau disuruh milih, dengan mudah kita akan menjawab tentu yang A, juara kedua. Tetapi ternyata penelitian ini meneliti faktanya, realitanya, justru orang yang juara kedua ini yang paling tidak bahagia. Orang yang juara dua ini yang paling kecewa. Kenapa? Karena orang yang juara dua ini merasa sedikit lagi aku akan jadi juara satu. Orang juara dua ini paling kecewa lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Karena ketika dia melihat yang juara satu, aduh, cuma tinggal sedikit aku yang ada di sana. Berbeda dengan yang juara tiga. Kalau yang juara tiga justru tidak terlalu kecewa. Yang juara tiga justru merasa sudah beruntung bisa ikut naik podium bersama dengan juara dua dan juara satu. Saudara kan tahu ya, kalau olimpiade nanti yang tengah itu juara satu, lalu ada yang juara dua, juara tiga, nanti yang tengah dapat medali emas, dapat medali, yang dua dapat medali
silver, perak, yang nomor 3 dapat perunggu. Nah, yang nomor 3 ini justru sudah cukup merasa beruntung. Dia bisa berdiri bersama juara 2 dan juara 1. Dan yang juara kedua dari belakang ternyata juga tidak terlalu kecewa. Kenapa? Karena ternyata di belakangnya masih ada 1 orang lagi. Yang juara 2 dari belakang pun tidak terlalu merasa sedih, kecewa. Dia tuh merasa cukup beruntung, ternyata masih ada yang lebih buruk daripada dia. Yang paling kecewa justru yang menjadi juara kedua. Nah, ini saya tampilkan wajah-wajah orang yang dapat juara kedua. Tidak ada yang senang, saudara. Yang juara 3 malah mungkin bangga, asik ya, bisa berdiri di podium. Yang juara 2 itu merasa kecewa sekali karena tinggal sedikit saja mereka dapat menjadi juara pertama. Itulah yang terjadi kepada orang yang kita baca tadi. Orang yang 38 tahun lamanya sakit ini, dia merasa kecewa setiap kali dia sudah berusaha, dia sudah mencoba untuk masuk ke dalam kolam itu, tetapi orang lain selalu mendahului dia. Berkali-kali itu terjadi dan itu membuat dia kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Sesungguhnya kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Namun persoalannya, orang ini dia bukan sekedar kecewa, tapi dia larut dalam kekecewaan. Kekecewaan itu berakar di dalam dirinya. Kekecewaan itu berakar masuk, merusak hidupnya, bahkan merusak sampai kepada jiwanya. Kalau kita kecewa itu hal yang manusiawi, saudara dikhianati, saudara ditipu, saudara dilupakan oleh orang terdekat. Mungkin anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan. Satu kali itu terjadi, itu hal yang manusiawi. Tetapi ketika kekecewaan itu kita simpan, ketika kekecewaan itu merasuk dalam hidup kita, maka itu akan merusak jiwa kita, bahkan akan merusak sampai ke tubuh kita, saudara. Sebab itu saya catat di sini, saudara, bahaya dari kekecewaan. Kekecewaan yang dibiarkan tertanam dalam diri seseorang akan merusak sampai ke jiwanya. Ini yang terjadi juga kepada seorang kakek yang tadi saya sampaikan di depan. Saudara, hidup ini kita tidak bisa berharap orang lain berbuat sesuatu yang menyenangkan hati kita terus menerus. Satu kali kita pasti akan alami yang namanya kekecewaan. Sebab itu jadilah orang Kristen yang tidak mudah terganggu oleh apa yang orang lain buat. Jadilah orang Kristen yang tidak mudah menyimpan kekecewaan dalam hati kita. Kalau saudara harus alami kekecewaan, buang itu, biarkan itu, saudara, karena kekecewaan itu dapat merusak sampai ke dalam jiwa kita. Nah, saya catat di situ, saudara, seorang yang kekecewaannya dibiarkan sampai merusak jiwanya, yang terjadi adalah yang pertama, dia memiliki sikap yang selalu ingin dikasihani. Sikap ingin selalu dikasihani ini merasa diri paling menderita. Rasanya dia menjadi orang yang paling ngenes sedunia. Rasanya dia itu menjadi orang yang paling sengsara sedunia. Tidak ada seorang yang lebih sengsara daripada dia, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu selalu perkataan-perkataan yang negatif. Seperti yang dialami orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini. Dia alami kekecewaan dan dia simpan di dalam dirinya. Kekecewaan itu dia menjadi akar pahit di dalam hidupnya, membuat dia rusak jiwa dan pikirannya. Apa yang keluar dari mulutnya hanya perkataan yang negatif. Ketika Tuhan datang dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu menjawab kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang suka kepada aku, tidak ada orang yang peduli kepada aku, tidak ada orang yang mengasihi aku. Yang keluar hanyalah perkataan-perkataan yang lemah, perkataan-perkataan yang negatif." Kenapa? Karena dia menyimpan kekecewaan di dalam dirinya. Maka ketika Yesus menawarkan kesembuhan, yang dia ucapkan bukanlah kata-kata positif, tetapi kata-kata negatif. "Tuhan, tidak ada seorang yang mengasihi aku. Semua orang berbuat seenaknya, semua orang berebut untuk masuk tanpa peduli kepada saya yang sudah sekian lama sakit." Seorang yang punya kekecewaan di dalam diri selalu ingin dikasihani. Nah, saya kemarin ngobrol dengan Dinda di mobil, dia cerita kepada saya kalau waktu ibu gembala ini kemo,
beberapa kali saya gantian dengan Bapak Gembala menemani Ibu Gembala kemo di Kensaras Ungaran. Nah, ketika kami mengantar Ibu Gembala, Dinda turun menemani Ibu Gembala, orang ibu yang sama-sama kemo, tapi ibu ini selalu merasa ingin dikasihani. Waktu kami ke sana, ibu itu bercerita bahwa suaminya itu sedang digigit ular, betul ya, suaminya sedang digigit ular sehingga suaminya itu tidak bisa menemani ibu ini untuk kemo. Dan ibu ini selalu mengeluarkan kata-kata yang negatif. Aku dewean, bojoku loro, kepiye iki. Selalu kata-kata itu yang keluar dari mulutnya. Selalu kata-kata yang merasa dirinya itu paling kasihan, paling sengsara. Dan saudara tahu di situ ada banyak orang yang sama-sama antri kemo. Ada anak 12 tahun juga yang antri kemo sampai berkata begini, saya nggak suka kalau deket-deket sama ibu itu. Karena ibu itu selalu kata-katanya negatif, kata-katanya melemahkan. Saya nggak suka kalau kumpul sama ibu itu. Saudara, orang yang seperti itu justru makin dibenci oleh orang lain. Dan jangan heran kalau orang 38 tahun sakit ini tidak ada yang menolong dia. Kenapa? Karena dia pendam kekecewaan di dalam dirinya. Satu komentar hamba Tuhan yang berkata mengenai perikop ini berkata begini, kemungkinan orang ini bahkan suka mengutuki orang-orang lain di sekitarnya yang tidak mau menolong. Nah, ketika itu terjadi, orang tambah enggan untuk menolong, orang tambah tidak suka untuk menolong dia. Dan itulah yang terjadi ketika saudara memendam kekecewaan. Saudara akan menjadi orang yang tidak ingin dilihat orang lain. Orang lain mungkin sudah ingin menolong saudara, tetapi rasanya tidak pantas untuk diberi belas kasihan. Rasanya nggak pantas untuk ikut berempati kepada saudara. Kenapa? Karena saudara orang yang suka bersungut-sungut. Saudara selalu ingin dikasihani. Lalu saya tulis di situ, orang yang memendam kekecewaan selalu menyalahkan keadaan. Orang lain punya keluarga, orang lain punya suami, istri yang menolong. Saya sendirian, Tuhan. Selalu menyalahkan keadaan di sekelilingnya, bahkan menyalahkan orang lain. Saya tulis di situ, ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Orang ini menjawab, ini bukan karena saya tidak mau sembuh, itu loh gara-gara orang lain menyerobot, gara-gara orang lain ini nggak tahu sopan santun. Saya sudah lama menunggu di sini, mereka menyerobot antrian saya. Orang yang memendam kekecewaan, hidupnya selalu negatif, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, selalu merasa dirinya yang paling menderita. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, itu akan semakin menderita, keadaannya tambah parah. Kenapa? Sakitnya akan tambah parah, karena firman Tuhan berkata, ketika kita memendam sakit hati, kita adalah orang-orang yang bodoh. Boleh tampilkan Mas Ayub pasal 5. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang-orang seperti ini justru keadaannya semakin parah. Orang-orang yang memendam akar, orang-orang yang memendam kebencian, memendam di hatinya kepahitan kepada orang lain, justru keadaannya akan tambah parah, sakitnya akan tambah parah. Bahkan satu komentar yang saya baca, membuat dia semakin tidak disukai oleh orang lain, membuat pertolongan semakin jauh di dalam kehidupannya. Dan orang seperti ini hanya memerlukan jamahan Tuhan. Saya tulis di situ, hanya perjumpaan dengan Yesus yang dapat memulihkan setiap hati yang terluka. Katakan amin. Kalau mungkin kita alami yang namanya kekecewaan, jangan jadi seperti orang ini. Kalau mungkin saudara hari ini dilupakan oleh orang yang saudara kasihi, jangan jadi seperti orang ini yang memendam kekecewaan. Datang kepada Yesus. Ada satu kasih yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yaitu kasih Tuhan kepada hidup saya dan boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Datang kepada Yesus, karena Yesus yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan hati kita yang terluka. Yesus sanggup untuk membalut luka hati kita. Kalau kekecewaan itu saudara pendam, itu hanya merusak diri kita sendiri. Kalau kekecewaan itu saudara pendam, itu akan merusak hubungan saudara dengan yang lain. Tetapi ketika saudara kecewa, tapi saudara datang kepada Tuhan, saudara akan dimampukan untuk melepaskan kekecewaan. Dan Tuhan Yesus akan membalut setiap luka hati kita, karena kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup anak-anaknya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Makanya saudara, berjumpa dengan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, dan saudara akan lihat bahwa Tuhan jamah kita, Tuhan pulihkan keadaan kita. Yang kedua saudara, apa yang kita dapat pelajari dari perikop ini? Yang kedua, hanya di dalam Tuhan kita dapati belas kasihan. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus kita akan temukan belas kasihan. Saya tulis di situ, sekian lama orang itu ada di Bethesda, sekian lama orang itu datang di rumah belas kasihan, sekian lama orang itu berharap akan kasih dari orang lain, namun yang ditemukan adalah kekecewaan. Dia tidak mendapatkan belas kasihan. Tapi hari itu ada seseorang yang datang mendekat dan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Saya tidak tahu berapa banyak kali mungkin dia sudah minta pertolongan orang lain. Mungkin ketika air itu bergoncang, dia memanggil orang-orang yang lalu lalang di daerah itu, tolong saya, hai kamu, tolong bantu saya. Berapa kali dia sudah meminta pertolongan, mencari pertolongan, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu berapa banyak kali dia merasa ditolak, dikecewakan. Bahkan saya tidak tahu berapa kali mungkin orang-orang sudah jenuh terhadap dia karena sifatnya yang negatif tadi. Tetapi hari itu ada seorang pribadi yang datang kepada dirinya dan menawarkan bantuan. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Sebab pribadi itu adalah pribadi yang tidak pernah jenuh dalam mengasihi kita. Katakan amin. Pribadi yang tidak pernah bosan dalam mengasihi kita. Orang lain mungkin bisa jenuh dalam mengasihi kita, orang lain bisa merasa bosan dalam mengasihi kita, tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah merasa bosan dalam mengasihi kita, dan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dia datang untuk menawarkan bantuan kepada orang itu. Dari sekian banyak orang yang ada di situ, Yesus melihat kepada orang itu, dan firman Tuhan katakan, Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama sakit. Yesus tahu keadaan sakitnya. Yesus juga tahu keadaan jiwanya yang remuk. Dan pagi ini Tuhan yang sama, Tuhan itu juga tahu masalah saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan yang sama juga tahu pergumulan kita. Tuhan yang sama juga tahu hati kita. Tuhan yang sama juga tahu betapa kita merasa kecewa. Tapi ketika saudara berjumpa dengan Yesus, di dalam Tuhan ada belas kasihan. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Catat di situ, boleh tolong diklik Mas. Apakah saat ini ada saudara yang sedang mencari rumah belas kasihan? Mungkin saudara merasa, aku hari ini kehilangan belas kasihan. Aku hari ini kehilangan orang yang peduli kepada diriku. Aku hari ini kehilangan orang yang perhatian kepada diriku. Apakah hari ini saudara sedang cari Bethesda? Saudara sedang cari tempat di mana saudara dapat menemukan belas kasihan? Tidak salah saudara cari kepada teman, tidak salah saudara cari belas kasihan kepada saudara, tapi jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Tidak salah saudara mencari belas kasihan kepada pendeta, tidak salah saudara mencari belas kasihan kepada gereja, tapi jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau pendeta bisa mengasihi saudara, kalau orang bisa mengasihi saudara, itu karena Tuhan yang mengasihi saudara. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Tuhan memang bisa pakai manusia untuk menolong saudara. Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai gereja untuk menolong Anda. Tapi jangan taruh harapanmu kepada manusia. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia sumber pertolongan, Dia sumber kasih setia. Mazmur 130 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Katakan amin. Sebab pada Tuhan ada kasih setia yang saudara tidak akan bisa temukan di luar Tuhan. Hanya saudara bisa temukan di dalam Tuhan. Sebab itu saat saudara alami kekecewaan, mari kita baca Ibrani pasal yang keempat. Saudara lihat di depan. Biarpun imam agung kita Yesus ada di surga, Dia bisa merasakan semua kelemahan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Katakan di situ, Allah akan mengasihani kita. Katakan amin. Dan memberkati kita
supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Rumah belas kasihan kita bukan di Bethesda, saudara, tapi rumah belas kasihan kita adalah ketika Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara berjumpa dengan Yesus, ketika saudara menghadap Allah yang baik hati itu, saudara akan terima kasih setia, dan saudara akan terima berkat pada waktunya pertolongan kita. Yang ketiga, saudara, yang kita dapat dari perikop ini, Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang diharapkan. Katakan amin. Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang diharapkan. Saudara, orang ini tidak pernah berharap Yesus itu mengadakan mujizat. Orang ini tidak berharap Yesus memberikan mujizat kesembuhan. Kenapa? Kalau saudara baca, orang ini nggak kenal Yesus. Bahkan ketika ditanya oleh imam-imam besar, orang-orang Farisi, kok kamu bisa berjalan, siapa yang menyembuhkan kamu? Wah, aku nggak tahu siapa yang menyembuhkan aku cuma tahu orang itu menyuruhku mengangkat tilam dan berjalan. Orang ini jadi dia nggak pernah kenal Yesus, dia nggak pernah dengar. Beda dengan Bartimeus yang buta, dia sudah mendengar tentang Yesus, dan ketika Yesus lewat dia berseru. Tapi orang ini belum pernah dengar kisah-kisah tentang Yesus. Dia tidak pernah tahu Yesus itu dapat menyembuhkan sakit penyakit. Dia tidak pernah berharap Yesus mengadakan mujizat. Bahkan kalau saudara temukan di situ, dia memang memanggil Tuhan, tapi kata Tuhan itu artinya kurios, tuan, sir, bapak. Begitu memanggil bapak, dia tidak kenal siapa itu Yesus, dan dia tidak berharap untuk alami mujizat. Dia hanya berharap kalau Yesus mau tolong, Yesus silahkan temani saya di sini, sebab saya tidak punya orang yang menemani. Kalau Yesus mau tolong saya, cukup temani saya di sini, supaya ketika air itu goncang, saya bisa masuk ke dalam air. Orang ini tidak pernah berharap Yesus mengadakan mujizat. Orang ini hanya berharap teman yang akan menolong untuk dia bisa masuk ke dalam kolam. Tetapi belas kasihan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Yesus menjawab jauh lebih dari apa yang kita bisa bayangkan, jauh lebih dari apa yang kita bisa duga. Saudara berharap kepada manusia, kita tahu batas-batas manusia, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, bahkan Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa harapkan dan kita doakan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari itu orang itu hanya minta ditemani, orang itu hanya minta seorang yang mendampingi, tapi hari itu dia alami mujizat kesembuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia menjawab jauh lebih dari apa yang diharapkan dan didoakan. Sebab itu saya tulis di sana, Tuhan kita spesialis membuat kejutan. Amin. Tuhan kita itu spesialis untuk membuat perkara-perkara yang tidak terduga. Dikatakan di dalam Ayub pasal yang kelima, tetapi tentu aku akan mencari Allah, bukan yang lain, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Hari ini waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan, karena justru apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, Tuhan kerjakan dan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat yang kita dapat dari perikop ini, belas kasihan Tuhan menyembuhkan bukan hanya sakit fisik, tetapi memulihkan jiwa yang terluka. Yesus berkata kepada orang itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Komentar hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang mengajar orang itu untuk melepas semua kepahitan, untuk melepaskan semua kebencian, untuk melepaskan semua apa yang orang sudah perbuat dalam hidupnya. Bersihkan hati, murnikan hatimu, supaya bukan hanya sekedar hatimu yang beres, tapi tubuhmu pun akan beres. Tuhan mengasihi dia bukan hanya saat itu, tapi Tuhan memikirkan jauh ke depan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit, tapi Tuhan juga memulihkan jiwanya. Tuhan tidak ingin jiwanya terluka. Tuhan sudah balut hatinya, dan Tuhan tidak ingin hatinya kembali hancur. Tuhan ingin supaya dia belajar untuk melepaskan pengampunan, untuk belajar tidak menyimpan kekecewaan, dan hidup memuliakan Tuhan, mengucap syukur, mencari Tuhan, dan menemukan pertolongan hanya
dalam Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin ada dari kita, saya tidak tahu, kita sedang kecewa dengan pergumulan keluarga, kecewa dengan pergumulan sakit, kecewa dengan pergumulan pekerjaan. Mungkin ada banyak hal yang sedang mengecewakan kita hari ini. Tapi jangan sampai kekecewaan itu merusak hati dan pikiran kita. Lepaskan di kaki Tuhan, bawa di kaki Tuhan. Ada kasih yang tidak pernah berubah, ada kasih yang tidak pernah mengecewakan kita, ada kasih yang sejati, kasih yang selalu memperdulikan dan memperhatikan hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang sampai kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup, yang memulihkan setiap hati yang terluka, dan Dia menyembuhkan setiap penyakit yang kita derita. Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Oh Kau Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus. Kalau engkau sedang mengalami jalan buntu, percayalah bahwa ada kuasa yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya sama. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, hanya Yesus yang sanggup. Oh, Dia melakukan perkara lebih dari yang bisa kita harapkan dan pikirkan. Dia sanggup. Katakan, hanya Yesus yang sanggup.
lagi lebih sungguh katakan, Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, seperti pada ibadah yang pertama tadi pagi, saya sampaikan bahwa di dalam perjanjian lama kita tidak pernah menemukan Allah gagal dalam melakukan sesuatu. Dan di dalam zaman anugerah, dalam perjanjian baru, kita juga tidak pernah menemukan Allah anak Yesus Kristus gagal. Dia sanggup karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini Dia ada di tengah kita, bahkan Dia bersama dengan kita. Kalau saja engkau percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolong, engkau alami mujizat pagi ini. Amin. Siapapun yang sedang melihat tayangan, mengikuti ibadah secara online, kalau engkau percaya, engkau alami mujizat Allah pagi ini. Haleluya. Dia sanggup. Yesus Haleluya. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi dengan iman katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Dengan iman katakan Dia sanggup. Haleluya. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Mustahil bagi dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak ragu kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau sanggup bekerja di dalam kami, mengerjakan mujizat dalam kami, mempermuliakan nama-Mu melalui kami. Dan kami percaya Tuhan, itulah makna kehadiran kami di bumi ini, menikmati kuasa Allah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati rangkaian ibadah hari ini, ibadah pertama, ibadah kedua. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah menghadiri ibadah, Tuhan kiranya tolong dan memberkati mereka. Yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, berkati. Tidak ada pelayanan yang sia-sia, semua diberkati. Mereka-mereka yang sudah mengambil bagian untuk gereja ini juga Tuhan berkati, apapun yang mereka sudah korbankan. Terima kasih Tuhan, korban persembahan perpuluhan yang mereka letakkan pada hari ini, Tuhan kembalikan dengan lipat ganda. Mereka pulang sebentar, Tuhan sertai, dan
Dan kiranya penyertaan Allah sempurna menyertai umat-umat-Mu. Berkati usaha dan pekerjaan, beri kekuatan dan kesehatan, perlindungan dalam setiap perjalanan. Kami boleh nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kasih Bapa di sorga, kami akhiri ibadah kami, ibadah kedua pagi hari ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kedangkan tanganmu saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia yang limpah dalam hidup kita, dan menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan wajahnya, dan kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Diberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera yang tidak terbilang karena datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Pulanglah dan bawalah nikmat damai sejahtera sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang melalui putra